Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadilah. Saya berasal dari angkatan 2019. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konseling individu di semester 5. Acceptance client. Acceptance client adalah satu teknik yang sering digunakan di dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Maksudnya di sini adalah ketika klien menemui kita sebagai konselor untuk melakukan kegiatan bimbingan atau konseling, maka kita sebagai konselor harus menerima klien kita seapa adanya mungkin. Maksudnya kita tidak boleh melihat latar belakang mereka seperti apa, membedakan layanan yang kita berikan karena mereka orang kaya atau miskin, atau status sosial mereka di mata masyarakat, status jabatan, dan lain sebagai hal. Jadi ketika konseli datang untuk menemui kita untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, kita sebagai konselor harus menerima konseli kita seapa adanya mungkin. Ini bukan berarti kita menyetujui atau kita sependapat dengan permasalahan yang ia lakukan, namun ini sebagai rasa kita menerima atau kita memperhatikan atau memahami keadaan klien tersebut dengan teknik penerimaan atau acceptance client ini. Dalam implikasinya, acceptance client ini ada dua macam. Yang pertama verbal dan yang kedua non verbal. Contoh implikasi dari acceptance client verbal adalah yang pertama, ketika klien kita atau konseli menceritakan permasalahannya, kita sebagai konselor meresponnya dengan oh begitu, lalu terus ya seperti itu ada contoh verbal yang pertama. Kalau contoh verbal acceptance client yang kedua adalah ketika klien atau konseli kita menceritakan permasalahannya, kita meresponnya dengan berkata, saya begitu sangat paham apa yang kamu rasakan, saya sangat bisa merasakan kesedihan kamu, saya begitu memahami perasaan kamu saat ini. Nah, seperti itu yang contoh dari acceptance client verbal yang kedua. Dan yang selain itu ada juga yang non verbal. Non verbal ini adalah ketika klien menceritakan permasalahannya, kita sebagai konselor mengangguk-anggukkan kepala, seperti kayak menenangkan klien dengan memegang tangannya atau memegang bahunya, tanda bahwa kita tuh memberi semangat, memberi support pada klien kita, karena kita tahu permasalahan yang dia lakukan itu atau yang dia alami itu nggak mudah, seperti itu. Sekian video yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas keterampilan bertanya dari konselor, yaitu ada dua, yang pertama pertanyaan tertutup, yang kedua dan ada pertanyaan terbuka. Baiklah, yang pertama ada pertanyaan tertutup. Keterampilan bertanya ini adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh konselor ketika ingin mengulik atau mencari tahu lebih lanjut tentang kondisi klien kita, agar klien kita lebih mau bercerita secara nyaman dan leluasa. Jadi keterampilan ini yang pertama ada keterampilan bertanya tertutup. Pertanyaan tertutup ini adalah pertanyaan yang dijawab mutlak atau tidak dapat dijelaskan panjang lebar oleh klien kita gitu. Contohnya ketika kita ingin bertanya, jawabannya hanya iya atau tidak, seperti itu, seperti jawaban singkat. Jadi contohnya adalah ketika kita ingin bertanya kepada klien kita, apakah Anda merasa senang setelah melalui masa-masa itu? Seperti itu. Apakah Anda merasa sedih? Iya, saya sedih Pak. Seperti itu. Jadi hanya sebatas iya atau tidak, atau jawaban-jawaban singkat lainnya. Dan yang kedua ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang jawabannya itu luas atau bisa dijelaskan oleh klien kita. Contohnya, bagaimana kondisi Anda pada saat itu? Jadi beliau menceritakan kondisi saya pada saat melalui masalah itu adalah begini. Nah, seperti itu. Jadi keterampilan bertanya itu harus dikuasai oleh konselor, karena
Dengan begitu mereka yang mungkin canggung atau merasa kurang nyaman sehingga tidak leluasa untuk bertanya bisa menceritakan ketika kita menguasai keterampilan bertanya tersebut, karena bisa aja kan klien tuh seperti nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu mulai dari mana, seperti itu. Jadi hal-hal yang dia resahkan tidak dapat terungkapkan karena dia nggak tahu mulai dari mana dan nggak tahu mau ngomong apa, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiana Fadila dengan NIM 1905 110142. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konseling individu. Baiklah, topik kali ini yang akan dibahas adalah mengenai respon. Gimana apa sih pengertian dari respon dalam konseling atau bimbingan, terutama di konseling individu. Jadi, respon itu sendiri adalah merupakan perwujudan dari adanya interaksi ataupun komunikasi dari konselor atau guru BK dan ke klien, yaitu siswa. Jadi, ketika kegiatan konseling itu berlangsung, ketika layanan konseling itu berlangsung, maka respon dari konselor harus merupakan positif. Karena kenapa harus positif? Karena itu merupakan sebagai penguat, sebagai rasa support atau bentuk support dari konselor ke klien kita yang mengalami masalah, seperti itu. Jadi hal ini digunakan untuk mengklarifikasi kembali inti dari permasalahan yang dialami oleh klien kita. Contohnya adalah ketika konselor menceritakan tentang permasalahannya dalam pertemanan, ketika dia sudah menjelaskan panjang lebar dan kita merespon, kita sebagai konselor itu merespon dari cerita yang udah diceritakan dari klien kita dengan seperti, jadi kamu mengatakan bahwa pertemanan kamu itu kurang sehat atau toxic relationship, seperti itu. Atau jadi maksud kamu adalah kamu pertemanan kamu itu circle-nya nggak bagus, seperti itu. Jadi kita mengklarifikasi kembali benar tidak intinya dari cerita konselor itu, cerita dari klien itu seperti itu. Jadi hal ini juga sebagai rasa simpati kita. Kenapa konselor harus memahami teknik dari merespon ini? Karena itu merupakan satu bentuk empati ataupun simpati kita sebagai konselor atau guru BK, bahwa kita memahami atau merasakan ataupun juga kita tuh mendengar keluh kesah dari klien kita, seperti itu. Jadi sebagai konselor kita harus bisa menerapkan keterampilan ini dalam layanan bimbingan ataupun konseling. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.